开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor ke-67, yang dimana pada episode sebelumnya, setelah menolak aula langit demi memasuki aula manusia, Xiaoyan akhirnya memulai perjalanan barunya di pavilion pembakaran dupa. Keputusan itu dianggap gila oleh semua orang, tetapi Xiaoyan memiliki tujuan lain, menemukan petunjuk tentang api suci yang tersembunyi di aula manusia. Tak lama kemudian, Xiaoyan dan 4 murid baru dipaksa menghadapi 128 murid terdaftar yang ingin merebut posisi mereka sebagai murid sejati. Di tengah sorotan semua orang, Xiaoyan dengan berani menantang mereka tanpa rasa takut. Pertarungan sengit pun meletus. Li Ji, salah satu pemimpin murid terdaftar, tumbang di tangan Xiaoyan. Namun itu baru permulaan. Li Ji kemudian mengumpulkan 127 murid untuk membentuk formasi pemakan hantu, raksasa energi yang pernah mengalahkan banyak hantu kuat. Saat semua mengira Xiaoyan akan kalah, ia justru mengungkap identitas lain yang mengejutkan. Dengan formasi Dou berisi lebih dari 5.500 prasasti inti, Xiaoyan menjebak raksasa energi itu dan menghancurkannya dalam satu serangan telak. Kemenangan mutlak tersebut membuat seluruh aula manusia terguncang. Bahkan para tetua mulai menyadari bahwa Xiaoyan bukan sekadar alkemis jenius, melainkan monster berbakat yang mungkin akan mengubah nasib pavilion pembakaran dupa. Dan kini, setelah lulus ujian, sebuah gerbang cahaya misterius akhirnya terbuka. Hadiah apa yang menanti Xiaoyan di baliknya? Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Haha, 5 anak kecil yang menakutkan, ujar Mushuzi kepada kelima murid baru. Mufeng mendadak terkekeh. Ada desas-desus kalau murid baru sekte super akan dapat hadiah melimpah. Aku penasaran hadiah apa yang akan paman gurumu berikan. Kalau cuma beberapa pil Dodi, rasanya... Kau pikir pil Dodi mudah didapatkan? Potong Mushuzi sambil memutar bola mata. Dia menjelaskan bahwa pil Dodi bisa menaikkan tingkat petarung di bawah Dodi bintang 5 secara paksa sebanyak 1 tingkat, walau hanya bisa dikonsumsi sekali seumur hidup. Hal itu membuat kelima murid makin penasaran dan penuh harapan akan hadiah yang disiapkan. Xiaoyan pun ikut tertarik. Mushuzi lantas menjelaskan latar belakang ujian tadi. Di pavilion pembakaran dupa, serta 9 sekte super lainnya, jumlah murid terdaftar sangat melimpah, namun peluang mereka menjadi murid sejati hampir nol. Tantangan tadi bertujuan membuktikan keunggulan murid baru sekaligus memadamkan ambisi para murid terdaftar, karena sekte selalu memprioritaskan kualitas di atas kuantitas. Mendengar penjelasan itu, gairah kultivasi Xiaoyan yang sempat terpendam mendadak bergolak kembali. Di tempat berkumpulnya para jenius ini, dia memiliki keyakinan mutlak untuk mengukir namanya sendiri. Baiklah, sekarang saatnya memberikan hadiah bergabungnya kalian. Apakah kalian sudah siap? Tanya Mushuzi. Jawab kelimanya serempak. Saat itu juga, Xiaoyan menyadari pintu cahaya di tengah aula utama perlahan terbuka, memancarkan energi yang terasa begitu familiar dari dalamnya. Energi di dalam gerbang cahaya ini terasa agak familiar, gumam Xiaoyan perlahan sambil menatap gerbang cahaya di aula utama. Aura ini mirip saat kau bertarung melawan Hun Tiandi di benua Dochi, tambah Yi kecil mengingatkan. Tubuh sejati Dodi. Pupil mata Xiaoyan menyempit tajam. Dia mendadak teringat wujud raksasa yang pernah dibentuknya dulu. Benar, ini adalah sungai Dodi, tempat khusus untuk memadatkan tubuh sejati Dodi. Pimin Mushuzi sambil membawa kelimanya mendekat. Namun Mu Yingying justru bingung. Sungai Dodi, tubuh sejati Dodi, apa itu? Xiaoyan sempat mengernyit heran melihat ketidaktahuan Mu Yingying. Namun, dia sadar dengan kekuatan di puncak Dou di bintang 4, gadis itu jelas bukan orang sembarangan. Mushuzi pun menjelaskan bahwa sungai Dodi menghubungkan berbagai ruang independen yang memiliki energi khusus untuk memadatkan tubuh sejati Dodi. Sebuah wujud energi raksasa yang memperkuat serangan dan pertahanan secara drastis. Xiaoyan teringat masa lalunya. Dulu Hun Tiandi memadatkan tubuh sejati Kaisar Darah lewat catatan klannya. Sementara dia sendiri memadatkan tubuh sejati Kaisar Api berkat Kaisar Kuno Toshe. Namun demi menekan Hun Tiandi, Xiaoyan telah membakar habis wujud tersebut hingga lenyap. Mushuzi melanjutkan bahwa di benua Xuanling sangat sedikit orang yang memiliki wujud ini. Selain karena sulit dibuat tanpa sungai Dodi, fasilitas ini hanya dimiliki sekte-sekte super lantaran, butuh bantuan ahli Doshian serta biaya yang tak ternilai. Hehe, aku sudah lama mendengar tentang tubuh sejati Dodi.
Tak menyangka hari ini bisa melihat Sungai Dodi langsung, terkekeh Mufeng gembira. Dia tahu betul bahwa ahli yang memiliki tubuh sejati Dodi mampu menahan serangan musuh di tingkat yang lebih tinggi tanpa terkalahkan. Di sisi lain, Ludi dari klan Medusa juga tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Fasilitas ini sangat langka bahkan di klannya. Mengingat dendamnya pada Raja Xuanling yang sempat menyerangnya saat baru tiba di pavilion pembakaran dupa, Ludi makin bertekad memperkuat diri. Sementara itu, Yi kecil yang kini menjadi manusia juga sangat antusias untuk memadatkannya. Tubuh sejati Dodi terbagi menjadi 10 tingkat, terang Mushuzi. Tingkat 1 paling kasar, dan rata-rata orang berada di tingkat 4 atau 5. Murid paling luar biasa di aula manusia sebelumnya berhasil mencapai tingkat 6. Jika beruntung, kalian bahkan bisa menemukan warisan para penguasa di dalam sana. Ayo pergi, bisik Xiaoyan. Dia lalu melesat dalam wujud api putih susu menerobos gerbang cahaya bersama yang lain. Sepeninggal mereka, Mushuzi bergumam, penasaran apakah wujud sejati tingkat 10 yang paling menakutkan masih ada di sana. Tak lama, Tetua Zhou menghampirinya dan menyatakan ketertarikannya untuk membawa Xiaoyan jalan-jalan setelah proses pemadatan selesai yang disetujui Mushuzi dengan senang hati. Sementara itu di tempat lain, seorang prajurit melapor kepada Raja Xuanling bahwa kolam kerajaan telah siap. Raja Xuanling tertawa dingin sambil berencana mengirim pesan ke pavilion pembakaran dupa. Nikmatilah saat-saat terakhir kalian. Begitu aku mendapatkan ular piton penelan langit 9 warna, pavilion pembakaran dupa, dan klan Medusa akan hancur. Begitu masuk ke Sungai Dodi, Xiaoyan langsung diselimuti rasa hangat. Namun ketika kekuatan jiwanya yang luas menyebar, dia mendapati banyak gugusan cahaya di sekitarnya yang menatapnya dengan niat bermusuhan. Awalnya, aku ingin menemukan tempat ini agar kau bisa memadatkan tubuh Dodi setelah bergabung dengan pavilion pembakaran dupa. Tubuh Dodi ini adalah teknik penyelamatan nyawa yang hebat. Suara gurunya, Raja Naga Emas, bergema di benaknya. Di mana mereka? Xiaoyan tersadar dan menyadari Mu Yingying serta yang lainnya sudah menghilang. Raja Naga Emas menjelaskan bahwa Sungai Dodi adalah ruang independen, sehingga mereka diteleportasi secara acak. Namun, tepat saat Xiaoyan melamun, sebuah kekuatan tak terlihat mendadak mencengkeramnya. Xiaoyan mencoba melawan dengan kekuatan Dodi miliknya, tetapi tetap tak sanggup melepaskan diri. Kau hanya sekumpulan cahaya tubuh Dodi tingkat 4 berani mencoba merebut muridku, bentak Raja Naga Emas. Dengan satu lambaian tangan, fluktuasi mengerikan seketika melenyapkan kekuatan itu. Xiaoyan pun terengah-engah, sadar betul ia bisa celaka jika sang guru tidak turun tangan. Raja Naga Emas lalu menjelaskan bahwa di pintu masuk ini, gugusan cahaya tubuh Dodi muncul secara akurat dari peninggalan sosok-sosok kuat masa lalu. Hal ini menjadi semacam jalan kelahiran kembali agar kemampuan mereka tidak lenyap. Namun, ada 2 cara untuk mendapatkannya. 1. Memadatkan sendiri, memiliki kompatibilitas tinggi dan mudah dipakai bertarung. Namun dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, hasilnya tidak akan melebihi tingkat 6. 2. Meminjam. Mengambil tubuh Dodi milik sosok kuat di dalam sungai. Kekuatan dan sifat dahsyatnya jauh melampaui apa yang bisa diwujudkan sendiri. Tentu saja yang terakhir, jawab Xiaoyan sambil tersenyum. Ia sadar kesempatan di sini hanya datang sekali dan ia tak ingin menyia-nyiakannya. Lagi pula, ia ingat betapa hebatnya tubuh Dou di saat bertarung melawan Kaisar Langit Jiwa di benua Douchi dulu. Ketika menyapukan kekuatan jiwa tingkat Kaisar alam mortal puncaknya, Xiaoyan mendeteksi keberadaan yang sangat menakutkan di kedalaman sungai. Di sisi lain, kekuatan-kekuatan di sekitarnya tampak sangat waspada terhadap keberadaan tersebut. Tujuan kita adalah dia. Kekuatan ini terasa familiar, mungkin sosok yang pernah kukenal, ujar Raja Naga Emas. Meskipun terkejut karena kekuatan itu pasti sangat dominan, Xiaoyan tetap bersemangat. Berbekal perlindungan api putih susu, ia pun melaju ke kedalaman, melewati banyak gugusan cahaya kuat lainnya. Di sisi lain, tepat di luar Sungai Dodi, Mushuzi yang sedang berjaga didatangi oleh Tetua Zhou dari Balai Manusia. Pria tua bermuka malas itu terkekeh surprise. Hahaha,
Sungguh pemuda yang serakah, benar-benar ingin menyentuh tubuh Dou di tingkat 10 itu. Ekspresi Mushuzi seketika berubah aneh. Di dalam sana ternyata benar-benar ada tubuh Dou di tingkat ke-10 peninggalan sosok legendaris, mungkin hanya bisa ditandingi oleh Master Pavilion Sekte dalam mereka. Mushuzi juga teringat bahwa Tetua Zhu yang kini berkuasa dengan kekuatan minimal Dou di bintang 7 pernah hancur lebur saat mencoba menantangnya di masa muda. Xiaoyan ini memang pemuda yang berani. Jika kau mampu, bawalah tubuh Dou di tingkat 10 itu agar aku bisa melihatnya, gumam Mushuzi. Keduanya pun menunggu di luar dengan tenang, berharap Xiaoyan berhasil menaklukkan tantangan gila tersebut. 日渐衰弱，怕是要撑不了多久了。一旦大阵被 Guru, sungai Doudi ini sepertinya tidak ada ujungnya. Semakin jauh kita pergi, semakin panjang pula bentangannya, ujar Xiaoyan yang merasa ada hal ganjil setelah terbang cukup lama. Hehe, kamu berada di jalan yang benar, terkekeh Raja Naga Emas. Ia menjelaskan bahwa ini hanyalah tindakan pencegahan dari pemilik tubuh Dou di kelas 10. Pasalnya keberadaannya sangat kuat dan mungkin satu-satunya di seluruh Xuan Santian. Meskipun begitu, baginya hal itu hanyalah tipuan yang tidak terlalu berguna. Berkat kinaga dari alam rahasia hutan mayat Yin, kekuatan Raja Naga Emas telah banyak pulih. Menurut perkiraan Xiaoyan, kekuatan sang guru saat ini berada di antara Mushuzi yang lebih kuat dari Chang Yu, petarung Dou di bintang 7, dan Raja Xuanling Dou di bintang 9 tingkat 9 revolusi. Tunggu sebentar, sela Raja Naga Emas saat mereka tiba di area yang remang-remang. Xiaoyan pun menghentikan kecepatannya. Namun setelah diperiksa cermat, Xiaoyan menyadari fluktuasi energi di sana berbeda dan ruang di sekitarnya terasa aneh. Kekuatan lain di area tersebut bahkan menjaga jarak seolah sangat takut. Raungan, Raja Naga Emas mendengus keras ke arah ruang di depan mereka. Seketika itu juga, ruang tersebut menggeliat hingga langit berpendar putih menampakkan gerbang emas. Tanpa ragu, kakek memimpin jalan dan Xiaoyan menyusul dari belakang. Begitu melangkah masuk, Xiaoyan langsung merasakan atmosfer ruang yang aneh, tempat di mana seseorang bisa memperoleh tubuh Dou di kelas 10. Raja Naga Emas pun mengingatkan agar ia tetap waspada karena tubuh Dou di tingkat ini tidak mudah didapatkan. Di sisi lain, pemandangan di hadapan mereka mendadak terang benderang, menampilkan hamparan tanah datar yang seluruhnya berwarna emas. Ketika Xiaoyan mencoba menyebarkan kekuatan spiritualnya yang sangat besar, tanah emas itu justru melahapnya dengan cepat. Sebenarnya tanah emas ini apa? Benda ini benar-benar bisa melahap kekuatan spiritualku? Seru Xiaoyan kaget. Karena tidak menemukan hal aneh lain di sekitarnya, ia sempat ragu, apakah kita salah tempat? Sepertinya kita tidak datang ke tempat yang salah. Tubuh Dou di tingkat 10 seharusnya ada di sini, saut Raja Naga Emas, seraya menyuruh Xiaoyan mengerahkan kekuatan mentalnya ke tanah emas tersebut. Xiaoyan menekan rasa ingin tahunya lalu menutup mata untuk berkomunikasi dengan prasasti bawaan gerakan ilahi di pelet istana, ini miliknya. Begitu dipanggil, kekuatan mental tak terlihat langsung memancar dan memenuhi tanah tersebut. Saat membuka mata, tanah emas di bawah kakinya seolah hidup. Cahaya keemasan berpadu aura kuno terpancar, lalu perlahan memunculkan sebuah istana emas megah berbentuk lingkaran yang tertutup rapat. Namun fitur yang paling mencolok berada di bagian atapnya, sebuah patung yang sangat mirip manusia. Patung itu berdiri dengan satu tangan menunjuk ke langit dan tangan lainnya di belakang punggung, sementara mulutnya sedikit terbuka seolah sedang berbicara. Detailnya begitu sempurna hingga ekspresi pupil matanya terlihat jelas. Melihat patung itu, Xiaoyan mendadak merasa takut, seolah-olah patung tersebut benar-benar hidup dan memancarkan aura kehancuran. Aura ini, Kaisar Abadi. Suara Raja Naga Emas meninggi beberapa desibel saat menatap puncak istana. Kaisar Abadi, gumam Xiaoyan bingung. Aku tak pernah menyangka akan bertemu Kaisar Abadi di sini, ujar Raja Naga Emas penuh kejutan. Ia lalu menjelaskan bahwa Kaisar Abadi adalah seorang pahlawan. Puluhan ribu tahun lalu ketika ras jahat alam luar menyerbu alam manusia dengan kekuatan penuh, Kaisar Abadi bertarung seorang diri melawan dua tokoh kuat tingkat kaisar dari ras jahat alam luar.
Penjelasan tenang sang kakek itu justru menimbulkan gejolak hebat di hati Xiaoyan. Melawan dua iblis tingkat kaisar dari alam luar sendirian, pupil mata Xiaoyan menyempit tajam, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ia tahu betul apa arti keberadaan dua iblis tingkat kaisar tersebut. Kekuatan iblis alam luar terbagi menjadi 5 tingkatan: langit, bumi, yang mulia, kaisar, dan raja, di mana tingkat langit adalah yang terlemah dan tingkat raja adalah yang terkuat. Namun kekuatan iblis tingkat kaisar tetaplah setara dengan para ahli Dou-Shen tingkat manusia. Meskipun kekuatan iblis itu tidak berada di puncaknya, kekuatannya tetap sebanding dengan Dou-Shen manusia. Kaisar Agung Abadi dengan tubuh Dou di tingkat ke-10-nya bertarung melawan dua iblis tingkat kaisar dari alam luar. Terlebih lagi, hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah kenyataan bahwa Kaisar Agung Abadi hanyalah seorang ahli Dou di tingkat puncak bintang 9, namun ia mampu melawan dua iblis yang setara dengan pendekar tingkat Dou-Shen. Beberapa hal akan saya ceritakan perlahan-lahan nanti. Untuk sekarang, izinkan saya bercerita sedikit, ucap Raja Naga Emas. Ia mengisahkan bahwa perang besar puluhan ribu tahun lalu sungguh tragis. Saat itu 7 alam terus-menerus terlibat perselisihan internal. Namun, ketika iblis alam luar tiba-tiba datang dengan kekuatan tak terhitung jumlahnya, 7 alam terpaksa menghentikan konflik internal dan menyatukan seluruh kekuatan tertinggi. Pertempuran berlangsung beberapa tahun dan 7 alam membayar harga mahal. Mereka nyaris tidak berhasil mengusir iblis, tetapi banyak tokoh kuat tewas atau bereinkarnasi. Kaisar Agung Abadi adalah salah satunya. Raja Naga Emas ingat jelas saat Kaisar Agung Abadi dengan kekuatan Dou di puncaknya dan bantuan tubuh Dou di tingkat ke-10 yang perkasa, menahan dua iblis tingkat kaisar tersebut hingga reputasinya sangat gemilang di 7 alam. Xiaoyan tetap diam mendengarkan penjelasan Raja Naga Emas. Di dalam 7 alam, setiap alam terdiri dari bidang atas, tengah, dan bawah. Benua Douqi tempat mereka dulu berasal adalah alam tingkat menengah, sedangkan benua Dou di saat ini adalah alam tingkat atas yang luasnya setara 4 benua Douqi. Xiaoyan menyadari perang kuno itu terjadi karena perebutan sumber daya dan wilayah. Namun, pandangannya segera kembali tertuju pada patung di aula besar. Itu pasti Kaisar Agung Abadi kan? Gumam Xiaoyan dengan penuh rasa hormat atas pengorbanan sang kaisar. Aku tak pernah menyangka Kaisar Agung Abadi akan binasa di sini. Suara Raja Naga Emas dipenuhi penyesalan mendalam. Seandainya tidak ada perselisihan internal, sang kaisar pasti bisa mencapai tingkat Dou-Shen atau bahkan lebih kuat. Sayangnya, waktu tidak menunggu siapapun. Raja Naga Emas menambahkan bahwa meski ada tubuh Dou di tingkat ke-10 di sini, tidak ada warisan yang ditinggalkan. Tampaknya sang kaisar memisahkan tubuh tersebut dari warisannya demi berjaga-jaga terhadap iblis alam luar, sehingga tempat ini tampaknya bukan lokasi kematian aslinya. Ayo pergi, hari ini aku akan mengambil kembali tubuh Dou di tingkat ke-10 ini yang cukup untuk membuat orang banyak kagum dan membiarkan kejayaan Kaisar Agung Abadi muncul kembali, kata Raja Naga Emas. Xiaoyan mengangguk setuju, menyadari bahwa jika Kaisar Agung Abadi dibiarkan berkembang, ia pasti menjadi pembangkit tenaga yang mampu menantang tingkat Dewa Dou. Tanpa ragu, Xiaoyan berjalan menuju aula besar berwarna emas. Namun, ia tidak menyadari bahwa saat ia mendekat, patung di atas aula besar itu perlahan-lahan terbangun seperti salju yang berubah menjadi es. 1 langkah, 2 langkah. Xiaoyan tiba di pintu masuk aula besar. Gerbangnya setinggi 10 meter dan memancarkan cahaya keemasan. "Senior, saya mohon maaf," bisik Xiaoyan sambil membungkuk dalam-dalam. Ia mendorong Douqi-nya hingga batas maksimal, mencengkeram gagang pintu, dan menariknya dengan kuat. Gerbang yang tertutup rapat itu perlahan terbuka, memancarkan aura yang sangat kuno. Xiaoyan berjalan masuk ke aula, melingkar berkeliling hampir 1000 meter tersebut. Tiba-tiba, di tengah aula, sesosok tubuh berwarna emas perlahan muncul. Pupil mata Xiaoyan menyempit tajam saat merasakan aura familiar itu. Itu adalah tubuh Dou di kelas 10. Kemampuan sang kaisar menahan dua iblis tingkat Dou-Shen pasti sebagian besar berasal dari tubuh ini. Anda adalah orang ketiga yang tiba di sini. Sebuah suara lembut bergema di aula bersamaan dengan tertutupnya pintu secara berat.
Suara sisa jiwa Kaisar Agung Abadi itu langsung memancarkan tekanan yang sangat menakutkan. Tekanan mengerikan itu menyapu seluruh tubuh Xiaoyan hingga tubuhnya tiba-tiba roboh dan tanah tempatnya berdiri ambruk beberapa meter. Kekuatan satu kalimat dari Kaisar Agung Abadi ternyata sungguh sangat menakutkan. Namun Xiaoyan menggertakkan giginya dan bertekad, tapi tubuh Dou di tingkat 10 ini, aku Xiaoyan pasti akan mengambilnya. Saat ini Xiaoyan tak peduli lagi dengan suara derit tulang-tulangnya, sebab hal terpenting di hadapannya adalah Kaisar Abadi. Ia dapat merasakan bahwa aura kekuatan Kaisar Abadi jauh melampaui Raja Xuanling. Menghadapi tekanan mengerikan itu, Xiaoyan menggertakkan gigi dan menatap keras kepala sosok di depannya. Sebenarnya ini adalah makhluk kecil di tahap pertengahan Dou di bintang 4, ucap Kaisar Abadi merasa cukup terkejut. Mendengar hal itu, ekspresi Xiaoyan tetap tenang. Langkah kakinya mantap saat ia bangkit berdiri selangkah demi selangkah dari tanah yang runtuh. Berkat kemampuan adaptasinya yang luar biasa, ia mulai terbiasa dengan tekanan tersebut dan tidak lagi merasa seperti tertindih batu seberat 1000 pon. Di sisi lain, Raja Naga Emas yang berdiri di samping merasa cukup senang melihat sikap Xiaoyan yang tidak menjadi sombong. Sementara itu, di dalam penguasa kuno api yang berbeda di punggung Xiaoyan, Long Yi turut mengangguk setuju. Sebelumnya, Raja Naga Emas telah memperingatkan Long Yi agar tidak terlalu banyak membantu sebab Xiaoyan harus menempuh jalannya sendiri. Namun, melihat Raja Naga Emas merasa lega, Long Yi ikut tenang, melepaskan kesombongan naganya dan bersiap membantu sepenuh hati. Lagi pola, peluang terlahir kembalinya di masa depan telah ia pertaruhkan sepenuhnya pada Xiaoyan. Aku ingat 1000 tahun lalu, di antara mereka yang mencoba menaklukkan tubuh Dou di tingkat 10-ku, ada seorang ahli Dou di bintang 6, dan satu lagi sudah mencapai puncak Dou di bintang 8. Salah satunya bernama Tetua Zhu, dan yang lainnya sepertinya ketua sekte Pavilion Pembakaran Dupa, kata Kaisar Abadi perlahan, penasaran akan seberapa kuat mereka sekarang. Setelah sempat terkejut, Xiaoyan kembali sadar dan menyapa santai. Kaisar Abadi senior, nama Anda sangat terkenal. Junior ini datang hanya untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan tubuh Dou di tingkat ke-10 ini.